Bapak Ibu sekalian, Desa Madani adalah sebuah program utama Parmusi dengan terbentuknya komunitas warga desa yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, mandiri dan sejahtera secara ekonomi, dan juga memiliki jiwa sosial, gotong royong tolong-menolong, serta berilmu pengetahuan agama. Salah satu pilar Desa Madani yaitu terbentuknya kemandirian ekonomi. Hampir sebagian besar potensi di Indonesia ada pada sektor pertanian. Alhamdulillah pada pengaji ekonomi ke-17 kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai sejuta tanaman industri petani. Telah hadir narasumber hebat kita, yaitu Dr. Insinyur Haji Nurjaya SEMM. Beliau adalah seorang trainer pertanian yang bersertifikasi BNSP dan owner Cahaya Agribis. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nur? Barakallah, sehat Bu. Baik Pak Nur, alhamdulillah. Tidak panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk narasumber kita Pak Nur untuk waktu dan tempat dipersilakan. Dipersilakan Pak Nur. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Pada pagi ini kita dipertemukan dalam silaturahim di Parsumi, yang insya Allah pada pagi ini kita akan sesuai tadi dengan Ibu Moderator Desa Madani, yang insya Allah kita menuju kedaulatan pangan. Kita awali dari pemanfaatan lahan-lahan sempit ataupun lahan-lahan marginal. Syukur alhamdulillah kalau memang di sana tersedia lahan-lahan yang memang produktif, kita bisa manfaatkan dengan gerakan sejuta tanaman industri petani. Yang terhormat para peserta yang hadir pada pengajian pagi ini, mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat, berkah, dan kita diberikan panjang umur. Amin Allahumma amin. Baik, pada pagi ini ya saya akan membahas tentang 5 kunci sukses pertanian urban farming. Nah, ini tidak terbatas dengan urban farming, tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi ini, kita melihat potensi bahwa di agraris kita sesuai dengan iklim kita yang memang cuma 2 di dunia, Brazil dan Indonesia, yang mempunyai garis khatulistiwa. Ini hampir seluruh komoditi tanaman bisa ditanam di Indonesia. Makanya sangat wajar kalau saya menyatakan bahwa sejuta tanaman industri petani ini khususnya di bidang hortikultura, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sejuta tanaman industri ini kita tanam, yaitu ekuivalen skalanya bisa seluas di lahan terbuka setara dengan 50 hektar, Bapak Ibu sekalian. Jadi 50 hektar itu bukan lahan yang cukup luas dibandingkan lahan-lahan pertanian di kita yang memang cukup banyak dimaksimalkan untuk pertanian di hortikultura atau pangan. Ya. Kita batasi pagi ini, kita memang membahas tentang urban farming, karena urban farming ini adalah solusi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki keterbatasan lahan, atau dengan lahan sempit kita bisa maksimalkan dengan sejuta manfaat. Saya ada idiom bahwa sejengkal tanah sejuta manfaat. Ini adalah salah satu yang memang tujuan kita pagi ini. Ya, ini kurikulum vitae saya sendiri. Saya lahir di Bekasi. Sekarang tinggal di Cianjur, Bapak Ibu sekalian, yang memang salah satu owner di Cahaya Agribis yang bergerak di bidang pertanian. Apa? Suara saya kurang terjelas. Cek. Jelas Pak Nur, jelas. Baik. Ya, terakhir saya menyelesaikan di doktor, yaitu tentang gula aren, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang dari sekolah kejuruan dulu di Majalengka, itu juga tentang praktisi ataupun dengan akademisi terkait dengan jurusan pangan dan hortikultura. Di S1 juga saya tetap fokus di
Fakultas Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian yang memang membidangi untuk hortikultura dan pangan. Terakhir di magister juga tesis saya terkait dengan pertanian. Jadi dalam sejarah hidup dari mulai lahir sampai hari ini saya tidak pernah lepas yang namanya bertani. Dan ini secara akademisi tetap linearitas di pertanian. Baik secara budidaya, proses, dan terakhir dengan hilirisasinya. Insya Allah pagi kali ini kita berangkat dengan hulunya atau tentang budidayanya, nanti bagaimana dengan prosesnya, dan mudah-mudahan silaturahim ini terjaga, kita membentuk bagaimana hilirisasi ataupun penanganan pasca panen di pertanian yang kita yang perishable ini bisa menjadikan kenaikan ekonomi secara menyeluruh. Itu seputar kurikulum. Berikutnya ini 5 kunci sukses pertanian urban farming ya. Kenapa saya bagi 5 kunci sukses? Karena selama ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pertanian, orang lihat bahwa kita biasanya selalu ada di poin 4. Kita hanya mengurus tentang pemeliharaan saja. Nah, sebenarnya itu ada 5 kunci yang memang harus kita standarisasi atau kita jadikan SOP-nya. Nah, ini adalah ruhnya dalam suksesi urban farming ataupun pertanian secara konvensional. Nah, kita lihat di sini poin pertama adalah media tanaman dan media budidaya. Katakan dalam pagi ini kita membahas tentang aquaculture. Aquaculture adalah jenis pertanian yang memang di lahan-lahan sempit perkotaan kita punya 2 opsi. Yang pertama secara hidroponiknya kita dapat, secara perikanannya pun kita dapat. Jadi model pertanian ini kita bagi menjadi 2 sekaligus. Termasuk juga ini integrated farming karena memang secara ketahanan pangannya kita dapat 2 sekaligus ya. Teknisnya nanti memang agak panjang karena memang terkait dengan pagi ini kita hanya membahas tentang hal-hal yang sangat mendasar. Secara teknis mungkin nanti dari Ibu Moderator, Ibu Dewi, kita akan ada sesi-sesi khusus terkait dengan teknis yang lebih detail ya. Baik. Kunci pertama tadi saya katakan, kalau kita bertanam atau budidaya, yang pertama kita harus memilih, memilah, atau menentukan jenis bibit atau benih yang cocok sesuai dengan lokasi kita budidaya. Artinya apa? Kesesuaian benih ini kita sesuaikan dengan ketinggian tempat, suhu, temperatur, kelembaban, termasuk juga media tanam ya. Walaupun di media tanam ini kalau kita aquaculture itu dimanapun kita bisa lakukan. Tapi di saat kita menggunakan media polybag atau tasalampot itu artinya tanaman sayur dalam pot. Ya. Jadi kita bisa budidayakan, kita bisa optimalisasi di lahan-lahan sempit Bapak Ibu sekalian. Berikutnya pilih sistem budidaya dengan verticulture, aquaponik ataupun konvensional. Ya. Kalau di Jakarta terutama ya dengan lahan-lahan sempit atau kota-kota besar, ini solusi juga Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan pertanian hidroponik ataupun tasalampot ataupun tagulampot. Ya. Saya buat nama-nama ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih mengenal. Tagulampot artinya adalah tanaman buah dalam pot. Kalau tasalampot itu tanaman. Mohon maaf Dok. Suaranya pelan sekali ini, nggak terdengar ini. Afwan ya. Cek sound, bisa terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar. Baik, saya coba lepas dengan mikrofonnya. Baik, Afwan. Berikutnya yang tadi kita awali bahwa orang bertani itu kecenderungannya tidak melihat poin 1, poin 2, dan poin 3 ya. Tapi langsung ke pemeliharaan di mana dia dapat benih ataupun bibit ya, itu langsung bahwa dia sedang bertanam dan itu paling dominasi. Nah, sebenarnya suksesnya itu tadi kita harus menyediakan media tanam. Karena media tanam ini kunci sukses kalau kita kasih poin sekitar 20% Bapak Ibu sekalian ya. Artinya persentasenya cuma 100%, tapi kalau 5 kunci sukses ini kita gabungkan rata-rata
itu sekitar 20%-an. Artinya semua faktor ini harus terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Nah, pemeliharaan itu meliputi yang Bapak Ibu sekalian lakukan biasanya penyiraman, pemupukan susulan, perempelan, ataupun pengendalian OPT. OPT adalah organisasi pengganggu tanaman. Nah, yang terakhir ini, kalau poin terakhir Bapak Ibu biasanya paling cepat, cerdas, dan tepat ya, pasca panen dan pemasaran ya. Kalau cerita panen paling tahu ya, karena memang biasanya ciri-ciri panen baik di mangga misalnya ataupun sayuran paling cepat ya. Karena ini kita secara alaminya menentukan bahwa barang ini siap panen atau produksi ini siap panen itu dengan melihat kiri kanan juga sudah gampang. Nah, yang kita coba perhatikan ini poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah suksesi kita bagaimana pertanian kita bisa sustainable, ya bisa berkelanjutan. Ya. Insya Allah itu yang kita bahas. Nah, berikutnya ini pengolahan tanah atau media tanam. Bedengan atau bulatan media pot vertikultur ini atau dengan hidroponik ataupun dengan polybag ya. Nah, kalau kita membuat sesuatu terobosan yang memang menggunakan barang bekas di sekitar kita bisa gunakan kaleng ataupun bekas-bekas cat ataupun polybag ataupun planter bag, itu yang memang solusi Bapak Ibu sekalian bisa ambil dengan cepat ya. Yang pertama kita siapkan nih media tanam, alat dan bahannya terdiri dari tanah. Nah, kalau Bapak Ibu punya composting boleh, arang sekam, pupuk kandang, kapur pertanian. Nah, kapur pertanian ini fungsinya juga nanti secara teknis akan kita kupas kalau memang cukup waktu. Berikutnya kalau diperlukan juga pupuk kimia, kokopoid atau sabut kelapa ya. Berikutnya juga ada opsional, banyak sekali sekarang yang menyediakan pupuk yang memang siap saji untuk media tanam. Contoh di sini saya bilang produk ya, ataupun pupuk organik yang memang siap tanam. Berikutnya ada air, kaleng atau ember, paralon. Nah, ini paralon biasanya kita gunakan untuk sistem hidroponik ataupun dalam foto ini ditampilkan bahwa media vertikultur ini, talang bertingkat ini solusi juga untuk Bapak Ibu sekalian di lahan-lahan sempit ya, ataupun gang-gang sempit ya, ataupun bekas botol air mineral ya, ataupun bekas-bekas yang lain bisa kita optimalisasi dengan catatan tadi media tanam ini syarat mutlak untuk tumbuhnya tanaman. Ini tentang media tanam ya. Jadi kita manfaatkan dari yang ada di sekitar kita. Nah, ini teknis untuk bagaimana kita memulai menggunakan media tanam. Opsionalnya ini ada beberapa perusahaan yang langsung bisa tinggal katakan kita mendapatkan ini, tinggal pindahkan ke wadah atau polybag ataupun verticulture garden-nya. Ini memang disiapkan dari beberapa perusahaan yang langsung siap saji atau siap tanam. Jadi kita tinggal menyediakan benih atau bibit ya. Bapak Ibu sekalian, benih dengan bibit itu beda ya pengertian. Kalau benih itu berupa biji, kalau bibit itu sudah ada daun, batang, dan akar. Jadi kita tinggal pilihan. Nah, kali ini ada di dalam pot tray, ini artinya bibit karena dia sudah ada daun, batang, dan akar. Nah, media ini bisa juga kita buat sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Caranya tadi beberapa bagian ini komponen, tentunya kita memang tidak sembarang menentukan tanahnya berapa bagian, arang sekamnya berapa bagian, kokopitnya berapa bagian. Ini memang perlu teknis tertentu. Tentunya Bapak Ibu sekalian dalam singkat ini pengajian kali ini ya mudah-mudahan bisa menangkap itu, tapi setidaknya komposisi ini adalah menentukan bagaimana suksesinya media tanam itu kita buat. Karena syarat media tanam itu ada 4 Bapak Ibu ya yang kita bisa katakan bisa siap tanam. Pertama ini salah satu perusahaan yang memang sudah siap Ibu Bapak dapatkan secara online ataupun secara konvensional. Ini model-model perusahaan, salah satunya dari SLIN ya, yang memang PT Solusi Lingkungan Industri Nusantara ini mereka membuat milenial ini tidak perlu
menyiapkan media tanam karena keterbatasan bahan baku dan seterusnya. Nah, ini tinggal robek saja Bapak Ibu sekalian, masukkan bibit ataupun benih, ya itu bisa langsung digunakan media ini. Ini praktis penggunaan. Nah, ini salah satu media polybag. Nah, dia bisa digunakan untuk taman-taman ataupun semacam wisata kita di rumah kita, di rooftop dan seterusnya. Karena ini sifatnya portable Bapak Ibu. Ya, tadi media tanam ini artinya dia bisa 2 sampai 4 kali tanam Bapak Ibu sekalian. Tentunya nanti ada cara bagaimana mendaur ulangnya. Ya. Nah, ini salah satu gerakan yang kita buat di urban farming Bank Indonesia. Baik, saya perkenalkan sedikit tentang ragam hidroponik. Ini ada 8. Ya, pertama ada drip irrigation, terus NFT. Yang paling umum adalah ini teknis NFT, nutrient film techniques ya. Karena ini tetesan air yang mengalir dengan kemiringan 20-30%. Berikutnya ada wick system, aeroponik, floating, dan pasang surut ya. Yang paling gampang dua ini antara drip atau irigasi tetes atau NFT ataupun dengan wick system atau sumbu ya. Tergantung Bapak Ibu sekalian nanti mau pakai seperti apa. Ini memang ada teknis-teknis sendiri yang tentunya semua itu punya kelebihan dan kekurangannya. Baik, bisa dilanjut Bu Dewi. Nah, ini vertical garden Bapak ya. Jadi secara vertikal bisa kita gunakan paralon ya. Memang kelemahannya kita setiap saat harus memberikan nutrisi karena ini tidak bisa bagus kalau memang kita telat memberikan nutrisinya. Nutrisinya berupa apa? Bisa kita kasihkan suplemen-suplemen yang memang sudah banyak tersedia. Ataupun tadi medianya kita awali yang memang sudah siap saji. Pertama dia sudah tidak panas, ya, minimal baunya tidak menyengat, ya. Warnanya biasanya mendekati gelap Bapak Ibu sekalian. Nah, ini artinya ciri-ciri dari media yang bisa kita gunakan untuk kita bisa langsung tanam di lahan ataupun di taman-taman rumah kita ya. Karena sayuran itu bisa jadikan bukan saja bunga ya ataupun tanaman hias. Tanaman sayuran kita jadikan juga sebagai taman kita. Selain keindahan, kita juga dapat memproduksi sayuran ini untuk konsumsi minimal rumah tangga ya. Kalau kita buat komunal ataupun dalam lingkungan yang skala luas, ini bisa kita jadikan tadi 1 juta tanaman, kita bikin komunitas, insya Allah ini menjadikan produksi Jakarta ataupun kota-kota besar, ketersediaan sayuran bisa diawali dari rumah sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya ini adalah teknis sekali Bapak Ibu sekalian melalui aquaponik ya. Ini tadi di awal menggabungkan antara hidroponik dengan budidaya ikan ya. Secara teknis memang ini perlu teknologi ataupun perlu inovasi dan pengetahuan yang cukup karena di aquaponik ini kurang-kurangnya nanti Bapak Ibu akan 2 pilihan, baik di tanaman ataupun ikannya yang kalah gitu ya. Karena memang ini perlu teknis tersendiri. Karena kalau ikan tanpa nutrisi yang cukup juga dia akan jelek perkembangannya. Tapi di sisi lain di saat kita menggunakan abemik yang Bapak Ibu sekalian misalnya sering menggunakan untuk hidroponik, ikan itu ada efek sampingnya. Ya, makanya ini perlu teknis sendiri untuk aquaponik. Ya. Nah, tadi sekilas tentang aquaponik, suplainya berasal dari kotoran ikan. Ya, teknik ini siklus nitrogennya ada di dalam bak ataupun di dalam kolam. Nah, tentunya kita perlu filter dalam membuat aquaponik ini. Sekali lagi, aquaponik ini memang sesuatu teknologi yang perlu kita secara kontinu dan Bapak Ibu harus mengukur bagaimana kadar airnya bisa diterima oleh tanaman itu sendiri. Artinya kandungan nutrisinya harus kita selalu ukur dengan menggunakan alat ya. Secara sederhananya aquaponik ini kita hanya memberikan pakan terhadap ikannya itu. Nah, nanti kotoran ikannya itu akan dimanfaatkan
tentunya dengan proses penyaringan yang jangan sampai tersendat di nutrisi, di jaringan kita atau di hidroponiknya. Tentunya filternya kita buat 2-3 filter supaya nanti masuk ke atasnya itu bisa dengan lancar ya, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu bisa secara normal dimanfaatkan oleh tanaman ya. Sekali lagi, aquaponik ini sederhananya adalah kita berikan pakan yang baik untuk ikannya. Setelah nanti mengeluarkan kotoran itu nanti proses dengan filterisasi bisa terserap oleh tanaman kita ya. Itu Ibu Bapak ya. Lanjut. Nah, media tanaman untuk sistem aquaponik ini tentunya kita membuat instalasi yang namanya standar hidroponik ya. Baik menggunakan paralon ataupun talang untuk yang sistem segi 4 dan seterusnya. Nah, ini gunakan pompa otomatis untuk membawa airnya. Biasanya kalau skala kecil kita menggunakan aerator yang biasa kita gunakan untuk di akuarium Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya letakkan, contohnya kita ambil kangkung. Kangkung ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian karena dia berupa benih ya. Berupa benih itu nanti kita tanam dengan media rock wool. Rock wool itu adalah salah satu bebatuan yang memang sudah diekstrak sehingga sangat mudah kita membuat pembenihan. Ataupun Bapak Ibu sekalian nanti tidak terbatas dengan rock wool, bisa menggunakan busa bekas sofa Bapak Ibu sekalian, itu juga intinya bisa dipakai untuk pembenihan ataupun pembesaran nanti di hidroponiknya. Nah, itu nomor 4 tadi, siapkan netpot ya, yang tadi bisa menggunakan rock wool ataupun kapas. Yang kelima, gunakan kain flanel sebagai penghubung aliran air dengan tanaman apabila. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian pakai flanel ya. Kalau tidak, cukup dengan netpotnya saja, diisi dengan rock woolnya tadi, benihnya dimasukkan di situ, insya Allah bisa normally. Nah, tahapan untuk hidroponik biasanya saya bagi 3 tahapan. Yang pertama proses pembenihan, oke Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya ada pembesaran dan terakhir produksi. Nah, ini contoh NFT yang paling umum. Nah, ini ada kemiringan 20-30% Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi kalau pola ini biasanya dengan NFT ini tunggal Bapak Ibu ya. Tunggal karena memang kalau skala produksi kalau digabung dengan aquaculture ini biasanya kalah dengan nutrisinya karena ketersediaan hara di ikannya juga perlu intensitas untuk mengukur kadar dari nutrisinya. Ya. Ini yang paling umum Bapak Ibu sekalian dengan NFT. Ya. Jadi yang kedua ini dengan wick system atau sistem sumbu. Nah, biasanya kalau botol-botol mineral kita bagi 2 Bapak Ibu, kita balik. Ini pakai sumbu ya. Pakai sumbu sehingga nanti sumbu ini untuk menarik nutrisi yang ada di botol. Tapi hati-hati resikonya DBD ini sangat tinggi Bapak Ibu sekalian karena memang ini tempat inangnya nyamuk ya. Jadi kalau dengan wick system ini jangan terlalu kita perlu kehati-hatian karena memang ini mengundang larva nyamuk cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Tapi ini barang-barang bekas bisa kita gunakan untuk menggunakan wick system. Lanjut Bu Dewi. Nah, ini aeroponik ya yang biasa kita gunakan juga mirip dengan wick system ya. Bisa dengan menggunakan bak-bak ataupun yang sudah tidak terpakai. Polanya memang secara teknis perlu lanjutan Bapak Ibu sekalian, tapi untuk pengenalan saja ada pola aeroponik. Lanjut Bu Dewi. Nah, floating ref atau rakit apung. Nah, ini kalau skala industri juga cukup menarik Bapak Ibu sekalian, tapi lagi-lagi kita juga harus mengukur kadar nutrisinya dengan sangat teliti dan telaten Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kurang nutrisi di pola hidroponik ini 1-2 hari sudah langsung kelihatan ya. Baik, kita pengenalan saja. Nah, yang terakhir ini saya coba perkenalkan model aquaponik. Jadi sesederhananya ini Bapak Ibu. Jadi di bawahnya ini kita bisa gunakan
bak ataupun ember ataupun apapun dengan kapasitas untuk budidaya ikan ya. Selanjutnya kita menggunakan aerator atau pengangkat air untuk naik ke jaringan ini ya, sehingga nanti kita bisa mengalirkan nutrisi dengan cara sistem dorong ya. Nah, ini dilakukan, mesin-mesin ini sangat sederhana, tapi kalau untuk skala industri sangat besar, perlu pendorong yang memang debitnya harus tinggi Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diperhatikan tadi nutrisinya ini keterbatasannya biasanya pilih salah satu. Kalau ikannya bagus, ya tanamannya biasanya agak kering, agak kurang subur Bapak Ibu sekalian. Karena memang nutrisi ini sangat ideal kalau kita, pengalaman kami di lapangan dengan menggunakan abemik. Kalau dengan keterbatasan dengan kotoran ikan itu sangat-sangat minim produksi di tanamannya. Ya, sekilas saja ini. Lanjut Bu Dewi. Nah, media ikan ini, nah tentunya Bapak Ibu sekalian dengan pelet dan seterusnya ataupun makanan lain yang bisa kita pakai banyak didapat di toko-toko saprodi atau sarana produksi pertanian ya. Nah, medianya bisa kendaraan terpal yang sekarang atau baik bioflok dan seterusnya. Nah, ini umumnya kita gunakan untuk budidaya ikan. Ya. Ya. Lanjut Bu Dewi. Nah, sukses kedua kita pemakaian benih, bibit tanaman, dan ikan Bapak Ibu sekalian. Nah, benih itu ada yang menggunakan hibridisasi atau hibrida atau F1. Ini memang hasil persilangan antara beberapa varietas. Ataupun kita menggunakan benih open pollinate. Open pollinate itu adalah benih-benih yang Bapak Ibu sekalian jumpai. Biasanya kalau praktisnya di pasar tinggal pecah aja, tapi nanti tanamannya akan macam-macam tumbuhnya atau daya kecambahnya tidak terukur karena memang benih-benih ini benih yang memang diambil dari benih open pollinate atau benih turunan. Berikutnya kita gunakan okulasi, stek, stolon biasanya itu kalau kita tanam stroberi menggunakan stolon. Ataupun rempah ya Bapak Ibu sekalian, ini ada jahe, kunyit, itu biasanya menggunakan ubi atau rimpang. Nah, tadi kalau aquaponik tentunya kita pilih jenis yang memang tahan terhadap kapasitas ya. Karena kalau patin lele ini teruji cukup baik Pak, teruji cukup kuat di saat kita gunakan untuk aeroponik. Kalau gurame saya pernah coba agak sensitif Pak, Bapak Ibu sekalian. Memang cukup kuat, tapi kalau nitrogennya kurang dia juga berefek Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekali lagi pemakaian benih ini harus disesuaikan dengan, katakan untuk dataran rendah, kita jangan coba-coba untuk menanam benih yang memang diperuntukkan untuk dataran tinggi. Contoh misalnya yang sederhana, tanaman tomat untuk tanaman buah meja atau tanaman tomat TW misalnya gitu ya, atau buah meja kita tanam di daerah panas, ya dia bisa tumbuh. Tapi di saat panen nanti sulit untuk panen karena memang tidak tahan terhadap kelembaban dan suhu. Ya, ini sekali lagi kesesuaian itu kita harus melihat deskripsi dari benih itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, tadi kita menyiapkan tentunya tadi media tanam. Ya, tasa lampot ini tanaman sayuran dalam pot, bisa polybag, nah, ya, ataupun kaleng-kaleng bekas dan lainnya. Ini bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Nah, permasalahan yang cukup sulit biasanya Bapak Ibu, poin pertama tadi menyiapkan media tanam. Nah, media tanam ini kadang belum matang atau belum siap saji. Caranya kita menggunakan dekomposer dan lain-lain. Ataupun opsional tadi yang sudah saya sampaikan dengan cara membeli langsung yang sudah memang ada di toko-toko pertanian, ataupun kita membuat secara bertahap tentunya, minimal itu 1-2 bulan kita siapkan supaya dia posisinya sudah matang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini langkah kedua, berbarengan dengan menyiapkan media tanam, kita bisa gunakan atau manfaatkan waktu kita untuk menyemai ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, menyemai tanaman ini perlu kehati-hatian karena memang tingkat daya kecambah ataupun daya tumbuhnya perlu teknis tersendiri. Tentunya ini sekali lagi
Kiat Sukses ini kalau di salah satu pelatihan majalah, saya memang ini in-house training bisa 2 hari Bapak Ibu sekalian ya. Ada kekhususan. Nah, targetnya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti 3 sampai 4 daun bibit ini siap pindah tanam. Nah, pindah tanam ini kita lakukan seperti ini. Lakukan pada sore hari atau menjelang malam Bapak Ibu. Karena memang respirasinya ini berdampak terhadap tingkat suksesinya dari kehidupan tanaman ya. Semakin panas dia semakin berisiko Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bibit yang siap pindah tanam. Medianya ini jangan sampai pecah Bapak Ibu ya, karena memang nanti di saat pecah ini akan bermasalah di tanaman Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di saat tanaman ini sudah mempunyai ukuran yang siap untuk dipindah tanamkan, kita buat jarak tanam Bapak Ibu sekalian. Contoh cabai ini jarak tanamnya 60 kali 70 ya, karena cabai ini perlu kanopi atau perlu lingkaran untuk pembentukan daunnya itu cukup besar ya. Jadi kita perlu kasih jarak tanam ya. Ada jarak dalam barisan, ada jarak antar dalam barisan dan antar barisan. Idealnya 60 kali 70. Nah, bagi Jakarta lahan sempit ini bisa kita optimalisasi. Di awal kita tidak perlu membuat jarak tanam yang cukup luas, tapi di saat pembesaran nanti portable ini kita bikin jarak tanam yang ideal. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi tahapannya kita baru sampai tahap media tanam, bibit, dan selanjutnya kita masuk ke poin ketiga nih Bapak Ibu, pemeliharaan. Ini salah satu kegiatan 2015 sampai 17 kami di Rusunawa, Pesakih dan Mogot ya. Ini programnya di Rumah Rusunawa, jadi lahan-lahan yang sempit ini, pelataran-pelataran ini dipakai dengan tasa lampot Bapak Ibu sekalian. Rata-rata produksi ini bisa mencapai di atas 1 kilo untuk terongnya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang tadi medianya sudah kita buat sedemikian rupa sehingga tingkat kesesuaian tanaman itu bisa ya. Nah, terong ini salah satu tanaman yang bisa dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Nah, apa yang kita lakukan dalam pemeliharaan? Nah, kebutuhan tanaman untuk terong, tomat, cabai ini satu hari minimal di 250 cc per tanaman atau 1 gelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun lebih jangan terlalu banyak karena nanti bisa menyebabkan busuk akar ya. Idealnya per hari tanaman ini kita kasih minum, termasuk nutrisinya nanti kita perlu racikan tertentu. Tentunya suplemen-suplemen itu kita bisa lakukan dengan misalnya pupuk organik cair ataupun lainnya yang memang kita bisa langsung memberikan ke tanaman dengan cara disiram. Ya. Kenapa ada perempelan dan seterusnya? Karena memang Allah memberikan nih kelebihan setiap tanaman, setiap ketiak daun ini keluar tunas Bapak Ibu sekalian. Nah, standar operasional prosedurnya untuk yang kita lakukan nanti ada jenis perempelan yang memang perlu lagi-lagi latihan khusus Bapak Ibu sekalian. Secara sederhananya kalau saya jelaskan mungkin perlu waktu karena memang dahan dan tunas di ketiak daun itu ada yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, yang paling utama Bapak Ibu sekalian ini adalah pengendalian hama dan penyakit atau organisasi pengganggu tanaman. Nah, karena memang gimana caranya kita misalnya di beberapa tanaman di rumah katakan 100 pohon setiap rumah dengan hortikultura, insya Allah mewujudkan tanaman 1 juta itu tinggal dipengali aja Bu ya, 100 kali sekian rumah nanti ketemu 1 juta tanaman. Itu yang saya maksud dengan 1 juta tanaman industri petani, khususnya hortikultura, kita bisa terwujud di Jakarta dengan cara tadi bikin komunal. Kalau ada lahan luasan 20 kali 30 meter persegi itu sudah bisa masuk 1000 tanaman Bapak Ibu sekalian ya. Dengan cara dan teknis tentunya kita ada pengalaman bagaimana itu bisa kita wujudkan. Tahapan-tahapannya tentunya tadi kita sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah, ini cabenya pun di Pusaki bisa berhasil. Ini tadi Bu, kita ulang penanaman media tanam. Nah, ini jangan sampai pecah si medianya, ya, jangan sampai pecah. Dan kita lakukan bertani itu bukan sesuatu yang sulit. Ibu-ibu rumah tangga, PKK DKI, kita lakukan ini sesuatu hal yang bisa dilakukan dan bisa panen Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, contoh ini tadi perempelan tunas ini Bapak Ibu, ya.
Kita lihat di sini tidak ada tunas samping karena dia berusaha untuk sampai nanti pas huruf P atau cagaknya itu baru kita biarkan cabai ini tumbuh ya. Ini alhamdulillah kita lakukan di Gang-Gang Sempit Jakarta Bapak Ibu sekalian di 2017 bersama programnya CSR-nya dari Bank Indonesia, dan saya sendiri adalah salah satu tim ahli di majalah Trubus Bapak Ibu sekalian. Jadi menggawangi ibu-ibu PKK dengan gerakan sejengkal tanah sejuta manfaat. Ya. Lanjut Bu Teo. Nah, oke, kita kembali ke tadi dengan aquaculture. Nah, ini tadi kita perlu tanaman dan ikan. Nah, kita kalau di aquaculture ini tadi kerjaannya double Bapak Ibu. Kalau konvensional tadi dengan tas lampot cukup memelihara di polybag ataupun bekas kaleng. Nah, kalau ini Bapak Ibu sekalian kerjaannya 2 kali, kita merawat ikan dan merawat tanaman. Sekali lagi, kalau saya sarankan lebih baik belajar dulu dengan tas lampotnya atau tanaman sayuran dalam pot. Setelah dapat itu ilmunya baru naik ke aquaculture ataupun hidroponik. Bukan sulit, tapi perlu keahlian yang memang lebih baik ya. Ya. Nah, ini panduan caranya Bapak Ibu secara teknis. Ya. Nah, sekali lagi ini memang secara teoretikalnya cukup gampang, tapi perjalanannya di lapangan kita memang perlu ulet ketelatian, karena memang kalau di ikan itu kelebihan zat tertentu ikannya mati ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita berikan misalnya abemik, ya tadi efeknya tanamannya bagus, ikannya jelek ya. Sekali lagi opsional ini saya berikan untuk Bapak Ibu yang minat untuk di tas lampot ya, sebaiknya dengan tadi secara sederhananya nanam di media polybag dulu. Tentunya standar medianya yang memang kita lakukan cocok untuk tanaman kita. Ya. Lanjut Bu Dewi. Nah, ini siklus hidroponik ya. Jadi filterisasi, terus juga cara pengembangbiakan bakterinya di ikan. Sekali lagi penggabungan antara hidroponik, perikanan. Sekali lagi perlu kekhususan Bapak Ibu. Ya, kekhususannya apa? Tadi kalau kita ukur misalnya katakan tanaman pakcoy, ya pakcoy itu perlu ppm-nya itu di atas 800 sampai 1200. Nah, untuk mendapatkan ppm dengan cara ada ikan itu. Ya, ini perawatan ikan aquaponik selalu penting melalui sistem aquaponik tadi Bu ya. Saya ulang-ulang karena memang tadi pilihannya kalau kita menggemukkan ikan kita dengan pakannya, sementara pakan itu tidak cukup untuk kebutuhan tanaman di hidroponik ya. Bukan simalakama, tapi tadi biasanya pilihannya antara satu baik di hidroponik ataupun di ikan ya. Nah, lagi-lagi ini pilihan saja. Lanjut Bu Dewi. Nah, ini teknis lagi Bu, filter lanjutan. Jadi kalau mau filternya itu bukan satu saja, tapi filternya itu kita bikin 3 tahap supaya apa? Si bakterinya itu bisa berkembang di yang tahap-tahap berikutnya. Nutrisi itu bisa tersedia cukup baik untuk ke tanamannya. Karena kalau kita cuma gunakan satu filter, sering macet Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perawatannya cukup lumayan rigid ya. Ya. Baik Bu Dewi, lanjut. Nah, ini model filternya Bapak Ibu, teknis sekali ya, bisa kita gunakan ini. Sekali lagi ini cukup rigid ya, tapi tidak sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ikannya supaya berkembang dengan baik, nah pakannya ini jangan sampai nanti banyak terserap ke tanaman sehingga macet di filternya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu 3 filter ini untuk menambah juga bakteri yang dibutuhkan oleh tanaman supaya nanti tanamannya juga normally ya. Ya. Nah, ini sekedar isu saja Bapak Ibu bahwa 80% di Amerika termasuk di Jakarta ataupun kota-kota besar bertempat tinggalnya. Kalau Jakarta otomatis ketersediaan lahannya cukup sempit ya.
Nah, dengan tanam di pekarangan ataupun di komunal lahan-lahan, katakan RPTRA itu, sebenarnya kita secara tidak langsung tadi dengan pertanian madani, kita bisa menghidupkan lingkungan kita dengan cara memanfaatkan lahan-lahan sempit. Ya, solusinya tadi dengan vertikal atau dengan cara dengan hidroponik ataupun dengan tasa lampot ataupun tabul lampot. Ya. Insya Allah kerawanan pangan di daerah urban ini bisa kita jawab dengan cara menanam di rumah kita sendiri. Ya, Bu Del, langsung. Nah, mengapa urban? Ya, biaya rendah dan sebagai alternatif pertanian berlanjut. Ya, kebutuhan pangan yang tinggi. Nah, tentunya orang kota ini dikirimi dari daerah desa. Ya, apapun yang dijual semuanya habis di daerah perkotaan. Ya, kita contoh misalnya kentang, tomat, ataupun sayuran daun, semuanya itu bisa kita lakukan sebenarnya di daerah kita. Tapi untuk kentang memang perlu dataran tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tanam kentang agak repot. Tapi kalau untuk sayuran daun, misalnya sejenis pakcoy, caisim, ataupun kangkung, itu bisa secara sederhana kita lakukan di lahan-lahan perkotaan. Ya. Mengurangi biaya transportasi, tentu saja kalau kita panen di rooftop ini, tentunya kita cukup ambil sesuai dengan keinginan kita. Keseharian sebenarnya kita tidak perlu beli sayur, Bapak Ibu sekalian, kalau punya 1000 polybag saja ya. Atau dengan 100 polybag pun insya Allah itu pergiliran tanamannya kita bisa lakukan, misalnya 3-4 komoditi bisa kita lakukan dengan pola tumpang gilir ya. Misalnya dari caisim kita gilir nanti ke kangkung, dari kangkung ke bayam. Nah, saran kami dalam satu polybag jangan terus-menerus satu komoditi yang sama. Katakannya dari bayam kembali ke bayam lagi, kembali ke bayam. Karena nanti struktur tanahnya ataupun penyakitnya itu akan sama ya. Sebaiknya nanti dilakukan tumpang gilir atau pola tanam yang berbeda komoditi ya. Yang berikutnya menyediakan pangan bagi penduduk urban yang rawan pangan. Insya Allah kalau ini berjalan dengan menanam di pekarangan sendiri, ini menjadikan model bagaimana kita menciptakan urban farming untuk ketahanan pangan di rumah kita sendiri. Ya, Bu Del, lanjut. Budidaya pertanian termasuk tanaman, pohon, ternak, dan ikan dalam sekitar daerah. Ya, ini artinya tadi secara teknis kita sudah sharing sedikit. Lagi-lagi kalau untuk pendalaman secara pelatihan budidaya, misalnya membentuk komposisi media yang baik dan benar, itu perlu waktu khusus Bapak Ibu. Tapi secara general saya sampaikan bahwa budidaya pertanian itu bukan sesuatu hal yang rigid, bukan sesuatu yang sulit. Tapi kita bisa lakukan di lahan-lahan yang memang lahan sempit, di lahan-lahan perkotaan, ya. Ini bisa dikombinasi juga sebagai bentuk estetika dari taman kita ya. Jadi yang selama ini trendinya tanaman hias ya tetap jalan, tapi juga kita combine, kita collaborate dengan tanaman semusim ya. Karena caisim, bayam itu umurnya di bawah 1 bulan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa panen. Dengan catatan tadi media, benih, pemeliharaan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri ya. Jadi sekali lagi budidaya pertanian itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Nah, di mana daerah urban ya, ini biasanya kalau Jakarta banyak di ya pinggiran-pinggiran sungai. Kalau di rumah kita jangan merasa tidak ada lahan. Nah, lahan kita cuma 1 kali 1 meter. Ya kalau kita sistem hamparan agak sulit, makanya tadi ada solusinya kita buat dengan vertikal atau bertingkat Bapak Ibu sekalian. Nah untuk dengan tasa lampot tadi jangan ditumpuk tidak kena sinar, kita misalnya bikin sengkedan atau bikin rak yang secara itu kemiringannya tadi 30% Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa juga buat jarak tanam dengan cara buat para-para ya tadi ya. Nah, ini solusi-solusi untuk di daerah urban banyak kita lakukan ya. Ini manfaatnya Bapak Ibu sekalian, selain tadi estetika, kita juga bisa
penggalangan hobi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau bertani tanpa habit, tanpa kebiasaan juga akan sulit ya. Karena orang bertani itu juga harus pakai hati Bu, Bapak ya. Karena memang dengan kebiasaan bahwa pertanian itu bagian dari kehidupan kita, insya Allah ini menjadikan produksinya akan sesuai dengan apa yang kita targetkan ya. Nah, manfaatnya Bapak Ibu sekalian, tadi O2 di kita insya Allah bisa tercukupi, termasuk kita memaksimalkan 3R-nya. Nah, tadi reduce dan recycle-nya kita bisa manfaatkan. Contohnya kaleng-kaleng bekas ini, recycle-nya kita bisa manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Tadi secara prinsip ya, secara lingkungan menguntungkan, dan selanjutnya sebagai kepedulian sosial. Jadi dengan skala rumahan kita nanti bisa gabung menjadi skala komunal. Komunal bisa kita jadikan sebagai tanaman industri. Jadi kalau tidak habis dimakan oleh kita atau rumah tangga kita, ini bisa kita komunalkan, bisa kita bentuk komunitas dalam satu KRW-an, misalnya atau satu RT ataupun satu perumahan. Insya Allah kalau program ini berjalan dengan 1 juta tanaman, kita bisa industri sayuran di lingkungan kita dengan segala keterbatasan lahan ya. Ini salah satu solusi di pagi hari ini bagaimana mewujudkan 1 juta tanaman industri petani. Demikian Bu Dewi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan.